Darto adalah seorang karyawan yang sangat teladan dan sangat terpeduli dengan rekan kerjanya. Dia juga seorang yang tampan dan juga baik. Selamat pagi semuanya, saya ingin memperkenalkan Anita sebagai karyawan baru di divisi pemasaran. Anita, ini adalah Pak Darto, salah satu senior yang sangat berpengalaman di sini. Selamat pagi Pak Darto, saya Anita. Saya harap saya bisa banyak belajar dari Bapak selama bekerja di sini ya. Selamat datang di tim, Anita. Jika ada yang perlu kamu tanyakan tentang pekerjaan, jangan ragu untuk bertanya. Saya senang bisa membantu kamu. Baiklah, Anita, kamu bisa memulai penyesuaian diri dengan lingkungan di kantor ini ya. Jika ada kebutuhan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Kalau begitu, saya titip Anita ya Pak Darto. Saya masih ada pekerjaan di ruangan saya. Ya bos, siap laksanakan. Walaupun itu adalah pertemuan pertama Anita dengan Pak Darto, Anita merasa kalau hatinya sangat berdegup kencang saat melihat Pak Darto. Aku ini kenapa sih? Kok tiba-tiba banget ya jantung aku ini berdegup kencang banget? Apa ini karena aku gugup karena baru hari pertama ya kerja di sini? Tapi masa iya sih rasanya jantung ini makin berdegup kencang melihat Pak Darto ke? Apa jangan-jangan ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama ya? Agus, aku dengar Pak Darto ini salah satu karyawan terbaik di sini ya. Aku lihat dia sangat dihormati oleh semua orang dan dia juga cukup tampan. Ya Anita, Pak Darto itu senior yang baik dan bekerja keras. Tapi dia juga sangat menjaga integritasnya, terutama dalam urusan pekerjaan. Pria seperti itu sulit ditemukan. Aku harus bisa mendapatkan perhatiannya. Kalau aku bisa merebut hati pria tersebut, hidupku pasti jauh lebih baik daripada sekarang. Apa maksud kamu? Pak Darto itu sudah menikah, Anita. Jangan sampai kamu menghancurkan rumah tangga orang lain. Aku tidak peduli dia sudah menikah atau belum. Kalau aku bisa membuat dia jatuh cinta padaku, aku akan melakukannya. Aku ingin dia meninggalkan istrinya untukku. Kamu gila, Anita. Bukan hanya salah, tapi juga hal yang sangat egois dan berdosa, Anita. Aku sarankan kamu pikir-pikir ulang sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak mengerti, Agus. Pria seperti Pak Darto itu tidak boleh disia-siakan. Aku akan menunjukkan skillku padanya, bahwa aku itu lebih pantas untuknya daripada istrinya. Lihat aja besok, aku akan bisa mengambil hatinya. Hehe. Assalamualaikum. Bu, Bapak pulang. Bu, Ibu. Ibu di dapur, Pak. Ibu lagi masak. Walah, lagi di dapur toh. Ibu, aku pulang lebih cepat hari ini karena pekerjaan sedang tidak terlalu banyak. Aku rasa ini kesempatan bagus untuk kita makan malam bersama lebih awal. Apa yang sedang Ibu masak, Bu? Oh, Bapak sudah pulang. Aku sudah memasak sayur lodeh loh, Pak, kesukaan Bapak. Aku pikir Bapak pulangnya seperti biasa malam ini. Apa Bapak nggak lelah? Nggak capek apa, Pak? Setelah lembur harus minggu ini? Setelah lembur terus minggu ini? Ya Ibu, aku memang cukup lelah. Tapi melihat Ibu di dapur seperti ini benar-benar membuat rasa lelahku hilang. Aku selalu merasa tenang saat di rumah bersama Ibu. Bapak selalu tahu cara membuat aku tersenyum ya, Pak. Tapi jangan lupa kesehatan Bapak tetap yang utama. Jangan terlalu memaksakan diri di kantor. Meskipun aku tahu Bapak ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Keesokan harinya, Anita memulai rencananya untuk merebut hati Pak Darto. Anita mendekati dengan alasan untuk bertanya soal pekerjaan. Pak Darto, saya sedang mencoba memahami laporan pemasaran ini. Tetapi ada beberapa hal yang membingungkan, Pak. Apa Bapak punya waktu sebentar untuk membantu saya, Pak? Tentu, Anita, berikan laporanmu dan saya akan mencoba menjelaskan apa yang kamu butuhkan. Tapi pastikan kamu sudah membaca panduannya terlebih dahulu ya. Sudah, Pak. Tapi saya merasa ada bagian yang masih sulit dipahami. Saya benar-benar ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik.
Dan saya tahu Bapak adalah yang tepat untuk membantu saya. Baiklah, mari kita lihat bersama. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya lagi ya Anita. Anita sengaja mencari cara untuk berbicara lebih sering dengan Pak Darto. Di sebuah kesempatan lain, dia membawa kopi untuk Pak Darto di meja kerjanya. Permisi Pak Darto, saya lihat Bapak belum minum kopi pagi ini. Saya bawakan kopi untuk Bapak. Semoga Bapak menyukainya ya Pak. Oh, terima kasih Anita. Tetapi sebenarnya saya lebih suka membuat kopi sendiri. Namun saya menghargai niat baikmu ya. Tidak apa-apa Pak. Saya hanya ingin menunjukkan apresiasi saya atas bantuan Bapak selama ini. Saya merasa sangat beruntung bisa bekerja di bawah bimbingan Bapak. Anita, bekerja sama dalam tim adalah hal yang biasa. Tidak perlu merasa berhutang budi. Saya senang bisa membantu rekan kerja saya. Yaudah, kamu boleh kembali ke tempat kamu. Cepat kamu selesaikan pekerjaan kamu ya. Biar kita semua nggak lembur malam ini. Jika perhatian kecil tidak cukup, kamu harus mulai menciptakan situasi di mana Pak Darto tidak bisa mengabaikan dirimu. Kamu harus berani dan membuat langkah besar. Lihat aja Pak Darto, kamu pasti akan jadi milik aku cepat atau lambat. Lina menerima telepon dari temannya Agus yang memberitahukan tentang kedekatan Anita dan Pak Darto di kantor. Halo Agus, ada apa ya, tumben banget kamu nelpon aku? Bukannya kamu itu lagi sibuk kerja ya? Lina, aku mau kasih tahu kamu tentang sesuatu. Ini penting banget Lina. Ini tentang suami kamu. Suami aku? Emangnya ada apa sama suamiku? Apa suami aku naik jabatan lagi ya? Lina, di kantor beberapa hari lalu ada karyawan cewek muda yang cantik banget. Dia sering bersama suamimu, namanya Anita. Kemarin dia bilang ke aku kalau dia itu bakal merebut suami kamu. Hah? Kamu seriusan, Gus? Terima kasih ya sudah memberitahu aku. Agus, aku nanti bakal nanyain Bapak. Aku nanti bakal menanyakan ke Bapak tentang cewek itu. Tapi aku yakin sih Bapak gak bakal kepincut sama cewek lain. Oh ya udah kalau kamu bilang begitu. Yang penting aku sudah bilang ke kamu ya tentang masalah ini. Sebaiknya jangan kamu anggap remeh masalah ini, Lin. Sudah kalau begitu aku lanjut kerja dulu ya. Dah, ada cewek kayak gitu ya di tim pekerja Bapak. Ya udah deh, aku yakin dah. Ya udah deh, aku yakin dan percaya kok sama Bapak. Mending aku diam aja daripada nanti malah nimbulin masalah. Apa besok aku coba datang ke kantor Bapak deh ya? Pak Darto, maaf saya mengganggu, tapi saya merasa sangat pusing. Saya tidak bisa fokus pada pekerjaan saya. Bisakah Bapak menemani saya ke klinik, Pak? Anita, jika kamu tidak enak badan, sebaiknya kamu minta bantuan dari bagian medis perusahaan ya. Saya akan meminta seseorang mengantarkan kamu. Saya lebih nyaman jika Bapak yang menemani saya. Percaya pada Bapak dan merasa lebih aman dengan Bapak. Tolong ya Pak, antarkan saya ke klinik. Aduh, gimana ya? Aduh gimana ya? Sama yang lain aja ya. Kenapa sih? Kan ada Agus. Lagi gak ada kerjaan dia tuh. Nggak mau Pak, saya maunya sama Pak Darto. Tolong ya Pak, saya sudah nggak tahan Pak. Lina memutuskan untuk datang ke kantor secara mendadak untuk melihat situasinya langsung. Assalamualaikum Bapak. Ibu tumben datang ke kantor. Ada perlu apa nih tiba-tiba? Nggak apa-apa Pak, aku cuma mau nganter bekal makan siang Bapak sama sekalian mau main ke kantor. Udah lama nggak datang ke sini. Tapi ngomong-ngomong cewek itu siapa Pak? Oh, itu Anita. Dia karyawan baru di sini. Dia tadi minta dianterin ke klinik karena dia bilang lagi gak enak badan. Walah, jadi dia yang namanya Anita. Cantik sih, tapi udahlah, gak usah dipikirkan. Pak, aku ingin mengajak Bapak makan siang bersama. Mau nggak Pak? Tentu toh Bu. Bapak bahagia banget makan bareng ibu. Gus, kamu anterin Anita ke rumah klinik ya. Aku mau me time nih bareng istriku dulu. Oh ya, kalau udah selesai nganterinnya, kamu kerjakan bagian Anita ya. Biar nanti gak kececeran, biar cepat selesai juga. Kalau gak selesai, yang ada lembur lagi kita malam ini. Siap, Has.
Anita secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Pak Darto di ruang kerja. Permisi Pak, ada waktu nggak? Ada yang mau saya omongin Pak. Walah Anita, saya ada waktu luang kok. Kalau ada yang mau kamu bicarakan, bilang aja ya ke saya. Seperti biasanya, kenapa pakai nanya segala sih? Tapi ini bukan tentang pekerjaan Pak, ini tentang masalah pribadi. Jadi boleh nggak Pak? Malah mau curhat. Ya udah deh, bilang aja. Aku dengerin kok. Pak Darto, saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya juga tidak bisa menyembunyikan perasaan saya lagi. Saya suka Bapak, saya suka sama Bapak Pak, dan ingin Bapak meninggalkan istri Bapak untuk saya. Anita, saya tidak percaya kamu bisa mengatakan hal yang seperti ini. Saya mencintai istri saya, dan saya tidak akan pernah meninggalkannya. Kamu harus menghentikan perilaku ini sekarang juga, Anita. Tapi Pak, perasaan saya ini sudah tidak terbendung lagi. Cukup, Anita. Kalau kamu terus-terusan melanjutkan hal seperti ini, yang udah di luar masalah ini sudah di luar masalah pekerjaan. Kamu bakal saya keluarkan dari tim. Tapi Pak, perasaan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Saya yakin Bapak juga merasakannya, meskipun Bapak mencoba untuk menyangkal. Tidak Anita, saya tidak pernah dan tidak akan merasakan hal seperti itu. Saya minta kamu menghentikan perilaku ini sebelum semuanya ini menjadi lebih buruk. Pak, dengarkan saya dulu. Pak, saya... Cukup Anita, ini peringatan terakhir ya dari saya. Sekarang kamu kembali duduk di tempat kamu dan lanjutkan pekerjaan kamu itu. Atau kamu saya keluarkan dari tim. Lina mendengar kabar dari rekannya Pak Darto tentang tindakan Anita dan memutuskan untuk langsung menghadapi Anita. Dia mengajak ketemuan secara empat mata dengan Anita di sebuah kafe. Anita, saya tahu apa yang kamu coba lakukan terhadap suami saya. Sebaiknya kamu berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk untuk kamu. Ibu tidak tahu apa yang saya rasakan, Bu. Saya mencintai Pak Darto dan percaya dia akan lebih bahagia bersama saya. Kamu salah besar, Anita. Suami saya adalah pria yang setia dan percaya. Dia tidak akan pernah tergoda oleh wanita yang seperti kamu. Hah? Gak akan tergoda? Ibu salah. Selama ini, gak ada laki-laki yang gak tergoda sama kecantikan saya, Bu. Saya yakin dengan pasti kalau Pak Darto pasti akan berpaling dari ibu dan memilih saya. Anita, mumpung saya masih baik ya, mending kamu berhenti melakukan itu atau kamu akan... Enggak, saya nggak akan berhenti apapun yang terjadi. Saya rasa perbincangannya cukup di sini aja. Kita bakal ketemu lagi Bu lain kali. Tapi di kondisi yang berbeda. Mungkin di kondisi saya dengan Pak Darto yang ada di pelaminan. Hehe. Bapak, aku ingin bicara serius malam ini. Ada hal yang mengganjal di hati aku sejak beberapa hari lalu. Dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ibu, tentu saja aku selalu siap mendengarkan apa yang dipikirkan ibu kok. Katakan aja sih. Aku ingin semuanya jelas dan tanpa ada ganjalan di antara kita, Bu. Anita mendekati Bapak dengan alasan pekerjaan. Dan aku khawatir jika itu lebih dari sekedar hubungan profesional. Ibu, aku mengerti kekhawatiranmu. Memang benar Anita itu sering bertanya tentang pekerjaan. Tapi itu hanya sebagian dari tugas. Aku sebagai seorang senior, tidak ada hal yang lain. Tapi Bapak, aku juga bilang kalau Anita itu punya niat yang tidak baik. Dia ingin mendekati Bapak lebih dari sekedar rekan. Aku tidak bisa mengabaikan hal itu begitu aja, Pak. Aku paham, Bu. Tapi aku pastikan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan ibu di hati Bapak. Godaan itu ada. Tapi aku selalu mengingat janji aku kepada ibu dan keluarga kita. Aku percaya sama Bapak, tapi aku tetap merasa perlu menjaga keluarga kita dari ancaman seperti ini, Pak. Mungkin sebaiknya Bapak membatasi interaksi dengan wanita seperti Anita itu. Untuk kebaikan kita semua, Pak. Baik, Bu. Aku akan mengambil langkah untuk menjaga jarak darinya dan memastikan tidak ada celah yang bisa membuat ibu merasa tidak nyaman lagi. Pak Darto, maaf mengganggu waktu Bapak lagi. Saya benar-benar bingung dengan laporan ini dan saya merasa sangat tertekan karena tidak ingin mengecewakan tim. Anita, saya sudah memberikan panduan sebelumnya. Apakah kamu sudah mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri terlebih dahulu sebelum meminta bantuan?
Saya sudah mencoba Pak, tapi hasilnya tetap saja tidak memuaskan. Saya merasa kalau tanpa bantuan Bapak, saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. Baiklah, Anita berikan laporan itu pada saya. Dan mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Tapi saya harap ini terakhir kalinya ya. Kamu bergantung sepenuhnya pada saya. Terima kasih ya Pak. Saya benar-benar menghargai semua bantuan Bapak Saya merasa lebih percaya diri ketika Bapak ada untuk membimbing saya. Anita, saya senang bisa membantu rekan kerja. Tapi tolong jangan salah paham ya. Hubungan kita sebatas profesional dan saya ingin itu tetap seperti itu. Agus yang melihat kelakuan Anita yang semakin meresahkan, dia menelpon Lina untuk memberitahu hal tersebut tentang tindakan terbaru Anita di kantor yang semakin meresahkan. Halo Gus, kenapa kamu nelpon lagi sih Gus? Kamu bilang kamu mau bahas soal masalah Anita lagi ya? Kan aku udah bilang Gus, kalau aku itu gak perlu khawatir sama masalah Anita. Aku percaya sama suamiku. Lina, saya tidak ingin membuat kamu khawatir lebih jauh. Tapi saya rasa penting ini untuk memberitahukan hal ini kepada kamu. Anita semakin sering mencari cara untuk mendekati Pak Darto. Agus, aku sangat menghargai perhatianmu terhadap keluarga kami. Ya udah aku akan membicarakan hal ini dengan Bapak. Meskipun aku tahu dia adalah orang yang setia. Aku tahu Pak Darto adalah pria yang baik, tapi godaan seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, Bu. Aku hanya ingin memastikan kamu itu tidak lengah. Ya, kalau cuman itu yang mau kamu sampaikan, aku tutup telepon aja ya. Dah, Agus. Anita, saya ingin berbicara dengan kamu secara langsung. Ini tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan saya di tempat kerja. Tentu Pak Darto, ada apa ya Pak? Kalau saya melakukan sesuatu yang salah, saya minta maaf sekali. Anita, saya menghargai usaha kamu dalam pekerjaan. Tapi beberapa tindakan kamu itu mulai melewati batas. Ini tidak hanya mengganggu saya secara pribadi, tapi juga tidak pantas dalam lingkungan profesional. Saya tidak bermaksud demikian loh Pak. Saya hanya merasa nyaman dengan Bapak karena Bapak sangat membantu saya di pekerjaan. Rasa nyaman itu bagus, tapi hubungan kita hanya sebatas rekan kerja. Saya minta kamu menghormati batasan itu untuk kebaikan kita bersama. Baik Pak, saya akan mencoba lebih fokus pada pekerjaan saya dan menjaga profesionalitasnya. Terima kasih sudah memberitahu saya ya Pak. Di rumah setelah mendengar cerita Darto tentang percakapannya dengan Anita, Lina memberikan dukungan emosional kepada sang suami. Bapak, aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk Bapak hadapi, tapi aku sangat bangga dengan cara Bapak menangani situasi ini. Aku hanya ingin memastikan bahwa apa yang aku lakukan itu tidak membuat ibu merasa tidak nyaman. Aku ingin menjaga kepercayaan ibu. Kepercayaan itu selalu ada Pak. Bapak, aku tahu Bapak adalah pria yang setia dan selalu memprioritaskan keluarga. Kita memprioritaskan keluarga kita di atas segalanya. Ibu, kata-kata ibu sangat berarti bagi Bapak. Bapak merasa lebih kuat ketika menghadapi apapun selama Bapak tahu kalau ibu itu mendukung Bapak secara sepenuhnya. Bapak, apapun yang terjadi kita hadapi bersama-sama ya. Aku yakin kita bisa melewati semua ini dengan baik-baik saja. Anita berbicara dengan dirinya sendiri di rumah, menyadari bahwa tindakannya mungkin telah menghancurkan reputasi dirinya. Apa yang sebenarnya aku pikirkan ya? Mengapa aku membiarkan diriku terjebak dalam perasaan ini? Aku hanya membuat semuanya semakin rumit. Pak Darto adalah pria yang baik, tapi dia tidak pernah memberi harapan apapun. Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Meskipun aku tahu ini tidak akan mudah. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan dan menghancurkan masa depanku sendiri. Pak Darto memutuskan untuk berbicara langsung dengan manajemen tentang perilaku Anita yang mengganggu. Pak Harun, saya ingin melaporkan sesuatu yang menurut saya penting. Ini terkait dengan salah satu karyawan baru, Anita, yang sering bertindak di luar batas profesional. Kalau begitu ceritanya tentu Pak Darto, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kami perlu memahami situasinya dengan jelas untuk mengambil tindakan yang tepat. Anita telah beberapa kali mencoba mendekati saya Pak, secara pribadi. Bahkan mengungkapkan perasaannya kepada saya. Merasa ini sudah tidak pantas dan mengganggu pekerjaan. Kami sangat menyesal mendengar hal tersebut. Ya Pak Darto ya, kami akan segera menyelidiki masalah ini dan mengambil langkah yang diperlukan. Kalau begitu Bapak bisa kembali ke tempat kerja Bapak. Baik Pak, terima kasih atas responnya. Saya menghargai yang terbaik terkait hal ini. Kalau begitu saya permisi ya Pak.
Ya Pak Darto, silahkan. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Saya telah merusak reputasi saya sendiri dan menyakiti orang lain. Saya akan menerima semua konsekuensi dari perbuatan yang saya telah lakukan. Anita, saya berharap kamu belajar dari kesalahan ini. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga integritas dan menghormati orang lain. Semoga kamu menemukan tempat kerja yang layak dan kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi ya. Baik Pak, kalau begitu saya minta maaf dan izin pamit ya. Terima kasih atas bantuannya selama ini Pak. Sementara Pak Darto dan Lina memperkuat hubungan mereka dan kehidupan rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis. Bapak, aku bangga banget pada keputusan Bapak. Kita telah melalui banyak hal dan aku tahu cinta kita cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Ibu, aku bersyukur memiliki istri seperti kamu. Bersama-sama, kita telah membuktikan bahwa kepercayaan dan cinta adalah dasar dari keluarga yang kokoh. Semoga keluarga kita bisa harmonis selamanya. Ya Pak, Ibu juga berharap seperti itu. Amin.